Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Untuk saat ini kita akan membahas atau mengkaji adab, maksud, tujuan dan keutamaan ta'lim wa ta'allum. Agama kita ini banyak sekali mengajarkan adab atau cara. Adab-adab dalam kehidupan ini banyak sekali diatur oleh agama kita. Ada adab makan, adab berpakaian, adab tidur, adab pergaulan, dan lain sebagainya. Jadi agama isinya itu ya ajaran, aturan, termasuk adab dalam mengikuti taklim wa ta'allum. Sebelum kita sampaikan, kita bahas adab-adab taklim wa ta'allum, kita harus tahu dulu maksud dan tujuan taklim wa ta'allum. Taklim wa ta'allum ini juga termasuk satu bagian dari amalan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu punya program, ya, punya amalan. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan apa saja amalan atau program Masjid Nabawi di zaman Nabi. Jadi taklim wa ta'allum adalah satu bagian dari amalan atau program Masjid Nabawi di zaman Nabi dulu. Taklim wa ta'allum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan. Penting untuk dihidupkan, diadakan. Baik di masjid-masjid, ya, bersama jamaah, maupun di rumah-rumah kita. Bagaimana, ya, rumah kita juga ada program, ada amalan taklim wa ta'allum, belajar mengajar. Program masjid, ya, ditarik ke setiap rumah-rumah orang Islam. Suasana belajar mengajar di rumah-rumah kita juga ada, dibuat. Hal ini disebabkan karena taklim wa ta'allum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi di zaman dulu. Di zaman dulu itu tidak ada pondok pesantren, ya. Tidak ada lembaga-lembaga pendidikan. Tidak ada sekolah SD, TK, SMP, SMU, perguruan tinggi, tidak ada. Ya. Sekarang ada, ya. Sekarang sudah menjamur, ya, lembaga pendidikan. Bersyukur kita hidup di zaman sekarang. Mencari ilmu sangat gampang, sangat mudah. Tergantung dari kemauan, ya, ada nggak kemauan untuk mencerdaskan kehidupannya. Di zaman Nabi, ya, pondok pesantrennya, lembaga pendidikannya di masjid, ya. Nabi sebagai kiainya, sebagai gurunya, sebagai dosennya. Santrinya
mahasiswanya, muridnya, para sahabat. Ya. Para sahabat, ya, yang laki-laki, ya, menimba ilmu dari Nabi di masjid, ya, di masjid. Kemudian setelah mendapat ilmu, ya, lewat taklim atau ta'alum ini, ya, setiap para suami menjadi dosen, ya, menjadi kiai, guru bagi keluarganya. Sehingga setiap rumah orang Islam di zaman dulu itu menjadi sekolah, menjadi pondok pesantren, ya. Yang walaupun belum ada pondok, tadi saya katakan rumah-rumah sahabat itu bisa melahirkan ulama-ulama, anak-anak sahabat menjadi hafiz hafizah. Mengapa? Karena ayahnya, bapaknya, ya, orang tuanya tanggung jawab untuk membina, mendidik keluarga. Termasuk istri-istri itu, ya, menjadi tanggung jawab suaminya. Ya, menjadi tanggung jawab suaminya. Beda dengan para suami zaman sekarang. Karena para suami atau para bapak hanya sibuk mencari duit, ya, mencari nafkah zahir, peluang untuk mendidik, waktu untuk mendidik tidak ada. Udah capek, ya. Waktunya sudah dipergunakan untuk mencari harta. Ya. Ada waktu, masih ada waktu. Cuman tidak maksimal. Ya. Sehingga para orang tua, ya, dalam rangka mendidik putra-putrinya dititipkan di lembaga-lembaga yang ada. Karena mungkin pandangannya tadi saya katakan sekarang sudah banyak lembaga pendidikan. Sudah banyak sekolah-sekolah, sudah banyak pondok pesantren. Jadi orang tua menitipkan ke lembaga pendidikan tersebut. Yang sebenarnya, ya, di antara tugas pokok bagi setiap orang tua, terutama suami, bapak, yang mendidik, membina anak dan istrinya, ya, sehingga istrinya itu nggak usah kemana-mana mencari ilmu, ya. Sekarang banyak di antara para istri yang karena haus dengan ilmu harus meninggalkan pos, ya, harus meninggalkan gawang. Padahal tugas pokok sebagai seorang ibu atau umi atau istri sebagai kiper, sebagai penjaga rumah yang mendidik putra-putrinya juga. Di madrasah yang paling pertama, Madrasatul Ula itu ya rumah tangga orang Islam. Sebelum anak-anak itu sekolah di luar rumah, itu bagaimana rumah sudah menjadi sekolah, sudah menjadi madrasah yang gurunya, ustadznya, kiainya ya orang tua, terutama bapaknya, terutama suaminya. Sebelum kenal dengan huruf-huruf Latin, ya, bagi anak-anak orang Islam ini, ya, sebelum bisa membaca huruf Latin,
Ini sebaiknya anak-anak orang Islam sudah bisa mengenal huruf Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Ini yang benar, ini yang benar. Tapi dalam kenyataan tidak seperti itu. Anak sudah pandai membaca huruf Latin, tetapi tidak pandai membaca Al-Quran. Sampai banyak sekali sekarang ini anak-anak orang Islam ya sudah SMP, sudah SMU, bahkan sudah kuliah, masih ada yang belum bisa baca Al-Quran. Bukan ada, banyak para mahasiswa yang belum baik membaca Al-Quran. Ini salah siapa? Ya, salah siapa? Salah orang tua. Jangan menyalahkan anak saja. Ya, perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anak itu pada hakikatnya kesalahan orang tua. Kelalaian anak itu karena lalainya orang tua. Bahkan kebodohan anak itu karena orang tua tidak tanggung jawab. Jadi kembali, taklim wa ta'allum, ajar mengajar ini penting dihidupkan di setiap masjid-masjid dan rumah-rumah orang Islam, supaya semua orang Islam pinter, cerdas, tidak ada yang bodoh. Ya, Islam ini sangat memperhatikan soal pendidikan, soal ilmu. Ya, bahkan surat yang pertama turun pun itu kalau diperhatikan juga perintah untuk mencari ilmu ya. Surah apa itu? Surah Al-Alaq ya. Iqra, bacalah. Ya, Iqra, bacalah. Ini mengandung pengertian umat Islam harus belajar, harus rajin menimba ilmu. Jangan menjadi umat yang malas belajar. Karena kalau orang malas belajar, ini tidak menguntungkan masa depan hidupnya. Akan menjadi generasi yang bodoh. Kebodohan itu musuh dalam kehidupan. Ya, jangan sampai umat Islam bodoh. Terutama bodoh dalam soal ilmu agama. Ya. Kebodohan ini ya akan membawa keterbelakangan ya, kemunduran, bahkan bisa kepada kemiskinan. Ini bahaya, ini saudara kandung ya, antara bodoh dan terbelakang. Ya. Antara bodoh dan miskin. Ini hampir ya mendekati ya. Kebodohan mendekati kepada kemiskinan. Dan kemiskinan juga bisa membawa kepada kekufuran. Katal fakru ayyakuna kufron. Itu kata Imam Ali ya. Kemiskinan itu bisa membawa kepada kekafiran. Maka wajar ya, ada di antara saudara kita yang di daerah transmigrasi ya, karena mereka sulit masalah ekonomi, datang misionaris Kristen membawa iming-iming ya, membawa janji-janji ya, membawa sembako ya, membawa kebutuhan hidup, ditawarkan kepada mereka. Tidak sedikit orang Islam yang menjual agamanya, menjual imannya dengan sembako. Mengapa? Karena bodoh. Sudah bodoh, miskin pula.
ya sudah bodoh, miskin pula. Ini bahaya ya. Jadi bodoh itu musuh kehidupan. Islam sangat membenci kepada kebodohan. Kemudian tujuan atau maksud ta'lim wa ta'allum adalah untuk meningkatkan semangat beramal ya. Maksud tujuan diadakan ta'lim wa ta'allum untuk meningkatkan semangat atau jazbah dalam beramal. Karena dibacakan firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah yang membicarakan tentang keutamaan mengerjakan amalan dan kerugian bahkan ancaman bagi yang meninggalkan amalan. Bagaimana keutamaan baca Quran, ya, pahalanya bagaimana besarnya ya, dan bagaimana kerugiannya kalau waktu-waktu kita ya lewat tanpa untuk membaca Al-Quran. Rugi, kita banyak waktu, banyak kesempatan hanya untuk hura-hura saja, hanya untuk plesir ya, nonton, jalan-jalan kesana kemari. Yang mudah hanya dihabiskan untuk main HP, chattingan. Ini rugi nih ya, rugi. Di ta'lim wa ta'allum dibacakan ya firman Allah, sabda-sabda Nabi tentang keutamaan kita beramal biar termotivasi. Bagaimana besarnya pahala sholat awal waktu dan berjamaah ya. Terus bagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Ada fadilah, ada kabar gembira, basyiro namanya, dan ada ancaman, nadhiro. Ya. Bagaimana ancaman kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi ini ya tujuan diadakan ta'lim wa ta'allum untuk meningkatkan semangat dalam beramal. Jadi berhasilnya kita ngikuti, kita mendengar kajian ta'lim wa ta'allum, ada enggak peningkatan amal? Ada enggak ya termotivasi untuk menambah pundi-pundi amal soleh? Kalau bertambah amal solehnya, meningkat semangatnya, jazbahnya, berarti berhasil. Ya, berhasil dalam mengikuti ta'lim wa ta'allum. Itu ya tujuan atau maksud diadakan ta'lim wa ta'allum. Kemudian fadilahnya ya, fadilah atau keutamaan mengadakan atau mendengar, mengikuti ta'lim wa ta'allum. Ini penting ya. Makhluk manusia ini suka dengan untung ya, suka dengan keuntungan ya. Maka ada juga ya keuntungan dalam mengikuti ta'lim wa ta'allum. Manusia makhluk yang tidak mau rugi. Setiap waktunya, setiap hidupnya, setiap energi yang ia keluarkan maunya bisa mendatangkan keuntungan. Ya, ada keuntungan dunia, materi yang sementara, ada keuntungan akhirat yang berupa pahala. Tapi kebanyakan orang Islam ya lebih termotivasi mencari keuntungan
kebendaan, keuntungan rupiah, keuntungan dunia yang sementara. Janji-janji agama yang memberi keuntungan pahala kurang begitu semangat untuk mengikuti. Maka ta'lim wa ta'allum ini juga ada janji, ada fadilah, keuntungan-keuntungan, namun bukan keuntungan materi, bukan keuntungan duniawi, keuntungan pahala. Fadilah atau keuntungan mengadakan ta'lim wa ta'allum. Yang pertama, mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa. Itu fadilah yang pertama ya. Apa? Orang yang rajin mengikuti ya, mendengar ta'lim wa ta'allum ya, maka ia akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa. Sebetulnya kalau ingin jujur, seluruh manusia, baik orang muda maupun orang tua, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, orang kota atau orang desa, pejabat atau orang biasa, hidup ini yang dicari apa sih? Sepakat insya Allah, hidup ini yang dicari adalah kebahagiaan. Yang dicari apa? Ketenangan jiwa. Bahagia itu di mana letaknya? Di sini. Ya, di hati. Ya. Susah bahagia ya, itu di hati. Di sini. Dalam diri manusia, bukan di luar diri tubuh manusia, bukan di mobilnya, bukan di rumahnya, bukan di bisnisnya, bukan di tanah yang lebar, tapi letak kebahagiaan, ketenangan jiwa di hati, dalam diri manusia. Maka orang yang faham agama, ya, orang yang faham dengan tujuan hidup, dalam mencari, dalam mengupayakan apa yang ia cari, yaitu ketenangan jiwa, itu gampang, mudah, simple, nggak mahal, murah, tidak jauh, dekat. Apa? Bagaimana untuk mendapatkan ketenangan jiwa? Agama kita memberitahu, perbanyaklah langkahmu untuk mendatangi majelis-majelis ta'lim wa ta'allum. Ya, perbanyak hidup Anda mendatangi, mengikuti majelis-majelis agama, majelis pengajian, kajian ta'lim wa ta'allum seperti ini. Semakin sering, semakin lama kita duduk dalam majelis ta'lim wa ta'allum, maka semakin tenang hati kita. Saking tenangnya sampai ngantuk, sampai tertidur. Tenang ya, tenang. Lupa semua masalah kita. Lupa segala problem kita. Lupa hutang-hutang kita. Ya, nanti kalau sudah selesai baru ingat lagi. Baru teringat lagi dengan masalah. Allah Subhanahu wa taala akan ya mendatangkan sakinah, ketenangan jiwa di hati kita. Maka setiap orang sebetulnya butuh yang namanya ketenangan jiwa. Maka hadirilah pengajian-pengajian yang ada. Tapi kalau nggak paham dengan agama, wah, mencari ketenangan jiwa
mencari sakinah, mencari kebahagiaan itu menjadi mahal, menjadi jauh. Dia harus pergi meninggalkan rumah untuk mencari tempat-tempat rekreasi, untuk mencari tempat-tempat hiburan. Ada yang ke Bali, ada yang ke Hong Kong, yang di sana butuh dana, butuh biaya untuk ongkos, butuh untuk makan. Jadi akhirnya mencari kebahagiaan menjadi jauh dan mahal. Ini orang yang nggak paham dengan agama, susah hidupnya. Rumahnya yang begitu indah, yang begitu bagus, mereka tinggalkan rumahnya untuk ke tempat-tempat hiburan. Akhirnya uang habis, tubuh capek, pulang ke rumah kembali stres lagi, kembali galau lagi, ketenangan semakin jauh dari kehidupannya. Inilah orang yang nggak paham dengan agama. Itu yang pertama, taklim wa ta'alum itu akan bisa memberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, fadilah atau keutamaan taklim wa ta'alum, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah bercucuran di atasnya. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah, kebaikan Allah diberikan kepada mereka-mereka orang yang suka menghadiri majelis-majelis taklim wa ta'allum. Akan dicintai oleh Allah. Rahmat Allah akan diberikan ke atasnya. Kita akan banyak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, tandanya orang itu banyak mendapatkan rahmat, kebaikan dari Allah, itu hidupnya akan mudah menjalankan perintah-perintah agama, mudah menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Perintah agama mudah mereka jalankan, dan larangan agama mudah ia jauhi, karena dapat rahmat Allah, hidupnya dalam bimbingan Allah, dalam lindungan Allah. Ini yang kedua, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang ketiga mengikuti taklim wa ta'alum adalah dikerumuni para malaikat. Apa? Dikerumuni para malaikat. Ini adalah majelis yang sangat dicintai malaikat. Di samping dicintai oleh Allah, juga dicintai, disukai oleh para malaikat. Di mana-mana di bumi diadakan kajian, pengajian, taklim wa ta'alum, itu sangat banyak malaikat yang menghadiri. Dalam riwayat hadis yang mafhumnya, ketika di bumi diadakan majelis kajian taklim wa ta'alum, Allah punya malaikat di langit sana yang tugas mereka itu menghadiri kajian-kajian yang dibuat oleh hamba Allah. Ketika di suatu tempat diadakan kajian taklim wa ta'alum, maka tempat itu akan bisa menyilaukan penduduk langit, sehingga para malaikat mudah mengenalinya. Maka mereka saling memanggil, saling mengajak, wahai kawan-kawan,
ayo kita datang ke sana. Itu ada tempat yang terang. Ya, tempat yang terang. Itulah tempat yang kita sukai. Ayo datang ke sana. Maka di antara malaikat pada mengajak kawan-kawannya untuk turun ke bumi menghadiri majelis-majelis agama. Dikerumuni oleh malaikat bersab-sab sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu belum akan meninggalkan majelis, belum akan bubar sebelum selesai. Makanya malaikat aja fokus, tawajuh, ya konsentrasi, sungguh-sungguh dalam mengikuti kajian. Masa kita ya tidak? Malulah dengan malaikat ya yang serius mengikuti kajian-kajian seperti ini. Jadi ta'lim wa ta'alum itu dikerumuni oleh para malaikat. Yang keempat, fadilah ta'lim wa ta'alum dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama kita oleh Allah dibanggakan. Ya, nama peserta majelis oleh Allah disebut. Ya, binnya pun disebut. Ya, disebut nama kita, nama orang tua kita, dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para majelis para malaikat. Hai para malaikatku, lihatlah itu Sufyan bin Daim. Pagi ini ia mengadakan, mendengarkan, menyampaikan ya firman Allah dan sabda Rasulullah. Aku suka, aku bangga kepada dia. Semua kita disebut oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat. Senang nggak kira-kira? Senang. Malaikat adalah makhluk yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Ya, kita saja kalau disebut dibanggakan oleh Pak Rektor, ya, di hadapan para dosen, senang nggak? Senang. Nama kita disebut, ya, binnya pun disebut oleh bupati, oleh gubernur, di hadapan anggota dewan, DPRD, senang kita. Apalagi yang nyebut, yang membanggakan presiden di hadapan para menteri-menterinya. Wah, mekar hidung kita, senang. Apalagi disiarkan langsung lewat televisi. Wahai menteri-menteriku, wahai anggota dewan, lihatlah si Bayu bin siapa? Alwi. Lihatlah Bayu bin Alwi. Pagi ini dia mendengar kajian yang disampaikan oleh ustadznya Sufyan. Dibanggakan oleh malaikat. Ya, kita harus bersemangat. Ya, kalau Allah sudah mengenal kita, wah, tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali kita dikenal, dibanggakan, disebut oleh Sang Pencipta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ya mengikuti majelis ta'lim wa ta'allum. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ja'tama'a qaumun fi baitim min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa
nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengurumuni mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Ini hadisnya ya, hadisnya. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan fadilah atau keutamaan tersebut? Maka ada cara-caranya, ada adab-adabnya. Kalau adab-adab ini diperhatikan, kita lakukan, kita amalkan, kita taati, maka keutamaan tersebut akan kita dapatkan. Tanpa memakai adab, fadilah tersebut ya barangkali tidak kita dapatkan. Adab-adab dalam mengikuti taklim wa ta'allum. Adab terbagi dua ya. Ada adab lahiriah, lahir. Ada adab batin atau batiniyah. Adapun adab lahir ya, satu memiliki wudu, ya, punya wudu. Ini majelis ilmu ya, majelis belajar. Ilmu itu cahaya, suci, mulia, nur dari Allah. Maka seyogyanya dalam menyambut, dalam menimba, dalam mengikuti majelis ilmu, kita dalam keadaan suci. Ya, suci dari hadas. Kita punya wudu. Maka orang yang belajar ilmu kalau selalu menjaga wudu akan mudah memahami ilmunya. Akan mudah mendapatkan ilmu kalau kita dalam kondisi suci. Ilmu itu suci, cahaya ya, nur dari Allah. Orang yang dalam keadaan suci, punya wudu akan mudah mendapatkan ilmu. Jadi itu ya, kita dalam keadaan memiliki wudu. Maka yang batal, yang ngantuk, boleh ya berwudu kembali supaya tidak ngantuk. Kemudian yang kedua, duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Ya ini sunnah Rasul ya, duduknya iftiros, tahiyat awal. Untuk mengambil berkah bisa kita coba di awal berapa sanggupnya, 3 menit, 5 menit ya, 10 menit, atau yang lebih bagus sampai selesai. Ya, memang bagi yang nggak terbiasa duduk seperti itu, ya nggak tahan lama-lama. Tapi kalau kita selalu mencoba melatih setiap kajian kita seperti itu duduknya, nanti lama-lama tahan, ya tahan, ya. Dan kata sebagian orang yang paham dengan kesehatan, duduk iftiros itu bisa menyehatkan, menyehatkan. Orang yang punya penyakit ambeien ya, itu disarankan duduknya seperti itu. Ada nggak di sini yang punya ambeien? Silakan praktek duduk iftiros. Ketika mendengar kajian taklim wa ta'allum, silakan duduknya dengan iftiros. Jangan sila. Iftiros. Itu juga bisa menghilangkan rasa kantuk.
Ya, orang yang suka ngantuk itu karena duduknya nggak sunnah. Ya, nggak sunnah. Kenapa kok nggak ngantuk, nggak bisa tidur? Karena kurang nyaman ya, terasa agak sakit ya. Itu yang mengusir ngantuk. Tapi kalau sila seperti ini nyaman kan ya, maka mudah tertidur, mudah ngantuk. Ini adab yang kedua ya, duduknya iftiras, duduk seperti tahiyat awal. Yang ketiga, adab ta'lim wa ta'allum, adab lahir adalah memakai wangi-wangian. Nah, ini ya, seperti ini. Wangi-wangian. Ini dipakai setiap kita sholat atau ibadah, baca Quran, mengikuti kajian, gunakanlah minyak wangi. Ini suasana malaikat. Ya, nanti kalau kita membawa bau yang tidak sedap, busuk, itu malaikat nggak suka, benci dengan bau yang busuk. Maka pastikan setiap kita sholat, membaca Quran, ikut kajian dalam keadaan wangi. Punya Anda minyak wangi? Kalau nggak malu ya silakan, ini dipinjam ya. Ibadah harus bermodal ya, masa dompleng saja. Minta Ustadz minyak wanginya. Ya kalau sekali-kali boleh sih ya, tapi kalau sudah banyak kalinya namanya tidak malu ya. Beli minyak wangi ini murah ya, beli minyak wangi untuk ibadah itu pahala ya, berpahala. Semua uang yang kita beli untuk ibadah, apa pakaian, siwak, ya kopiah, sorban, termasuk minyak wangi, oleh Allah dihitung sebagai pahala. Jangan sayang beli minyak wangi. Tapi ingat, tujuannya untuk mengikuti ta'lim wa ta'allum, untuk membaca Quran, untuk sholat. Bukan hanya untuk ke pasar, ke kampus, kuliah. Kalau ke kampus atau kondangan, wangi. Ketika sholat, baca Quran, kajian, busuk baunya. Jangan. Nggak adil itu namanya. Jadi adab zahirnya ada memakai wangi-wangian. Ini suasana malaikat supaya malaikat betah. Yang keempat, duduknya rapat-rapat. Ya, ini rapat-rapat ya. Rapat-rapat supaya hati kita satu ya, akrab. Kata ulama, untuk menyatukan papan dengan papan itu dengan paku. Ya, menyatukan kayu dengan kayu apa? Paku. Menyatukan bata dengan bata, semen. Gitu ya. Untuk menyatukan hati orang Islam, maka diantaranya caranya kalau mendengar kajian ta'lim wa ta'allum, duduknya rapat-rapat. Ya. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan anarki dengan kawan. Saat aku ini galak, aku ini mau rapat, cuman kalau duduk dengan dia tuh nggak tahan saya, nggak mandi dia itu 3 hari, ya, busuk nian, bau badannya ya, ya kita paksakan untuk tahan ya, kita hormati ya, kita hormati, jangan langsung diingatkan, hei kamu, sana dulu mandi, nyingkir, jangan, tersinggung ya. Nanti kalau udah selesai kajian baru dikasih saran nasihat, kawan, sebetulnya saya tadi nahan-nahankan duduk dengan kamu, tapi saya nggak mau langsung menyampaikan, nanti kamu tersinggung ya, ada kawan yang dengar ya. Sebaiknya kawan kalau datang di kajian, kumpul, berhimpun dengan kawan-kawan, Bu ya mandi dulu. Kabarnya kamu udah 2 hari nggak mandi ya, gitu ya. Masya Allah.
disampaikan dengan hikmah, ya. Rapat-rapat ya, ini bisa menyatukan, bisa mengakorkan, bisa merukunkan hati-hati kita. Kalau tubuhnya saja tidak mau dekat, fisiknya aja nggak mau rapat, apalagi hatinya. Maka semakin jauh hati kita dengan kawan, ya. Ini upaya untuk menyatukan hati ya, rapat-rapat. Kemudian adab batin ya, tadi adab lahir ya. Adab batin satu, ta'zim wal ihtiram. Artinya mengagungkan dan memuliakan. Ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang diagungkan ya majelisnya, yang dimuliakan majelisnya, bukan yang menyampaikan. Ya, walaupun yang menyampaikan kawan kita, ya, kawan kita yang membacakan ta'lim wa ta'lum, kita agungkan, kita muliakan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan orang yang sebaya dengan kita, bahkan orang yang di bawah usia kita, kalau yang dibacakan, kalau yang disampaikan firman Allah, sabda Nabi, mengapa kita menolak? Mengapa kita menolak? Nggak boleh ya. Jangan begitu. Itu sombong. Kalau orang mau mendatangi kajian, melihat sosok yang menyampaikan, itu sombong. Aku nggak mau kalau dia yang menyampaikan, ya. Aku mau kalau bapak itu yang menyampaikan. Itu namanya pilih-pilih, sombong, tidak tawadhu. Ya. Jadi keutamaan ta'lim wa ta'lum tersebut itu akan diperoleh tanpa melihat siapa yang menyampaikan. Siapa saja yang menyampaikan ta'lim wa ta'lum, kita akan mendapatkan 4 keutamaan tersebut. Ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan majelis taklim. Kemudian yang kedua, adab batiniyah adalah tasdiq wal yakin. Apa artinya? Tasdiq, membenarkan. Yakin dan meyakini. Ya, membenarkan dan meyakini apa yang disampaikan oleh yang membaca taklim, yang menyampaikan ta'lim wa ta'lum. Kalau itu ayat Al-Quran, kalau yang disampaikan itu sabda Nabi, kita harus benarkan, kita harus yakini. Jangan sampai kita meragukan, jangan sampai kita meragukan ayat atau hadis. Ini sikap kita dalam mengikuti kajian. Tasdiq wal yakin, membenarkan dan meyakini. Kemudian yang ketiga, adab batin adalah ta'asur fil qalbi. Ya, berkesan ya, mengesankan dalam hati. Hati harus ada kesan. Ya, harus ada kesan, teringat, berkesan. Ya. Seperti orang yang ketika pulang dari mana-mana, di jalan dia melihat orang kecelakaan, ditabrak oleh mobil motornya. Maka ciri-ciri orang itu ada kesan atau tidak, setelah sampai ke rumah tanpa diperintah dia cerita, Masya Allah kawan, aku tadi ya melihat di sana kecelakaan. Akhirnya Masya Allah darahnya banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ya, kecelakaan mobil ya. Sehingga kepala supir dan kepala kenatnya terpisah. Ya.
pecah, ya, sehingga parahnya kecelakaan, kepalanya supir dan kenatnya nggak menyatu, terpisah, gitu ya. Ini tandanya terkesan. Jadi kalau kita ikut taklim harus ada kesan. Setelah selesai masih ada yang ingat, yang mampir di otak kita, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adab taklim wa ta'lum, adab batin adalah ada niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Niatul amal wa tabligh. Niat untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Ini penting ini ya. Mencari ilmu harus diniatkan untuk beramal. Ya. Jangan sampai kita mencari ilmu hanya untuk kebanggaan. Supaya kita pinter berdebat, pinter membodoh-modohi orang bodoh. Bukan. Kita ini ikut pengajian, tujuannya untuk kita amalkan dalam kehidupan. Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang nggak tahu, yang lain. Ini adab batiniah. Kemudian adab lainnya kita tawajuh, ya, konsentrasi, ya, fokus, jangan ngobrol, jangan ngantuk. Kemudian kalau disebut nama Allah kita sambung dengan Azza wa Jalla atau Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab ya. Kalau disebut nama Nabi kita sholawat, ya. Kalau disebut nama nabi-nabi yang lain alaihissalam. Disebut sahabat Nabi yang laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau perempuan anha, ya. Kalau disebut orang-orang yang soleh rahmatullah alaih, ya. Disebut orang-orang yang Allah murkai laknatullah alaih, Fir'aun, Qarun, Haman. Kita dibacakan atau disebut tentang indahnya surga, dalam hati kita penuh mengharap doa kepada Allah supaya Allah memudahkan kita masuk surga. Disampaikan tentang azab neraka, kita harus sedih, ya, berusaha untuk sedih, menangis, sehingga Allah, ya, mohon kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari azabnya. Ini adab mengikuti taklim wa ta'allum. Barangkali itulah, ya, kajian kita tentang adab-adab mengikuti majelis taklim wa ta'allum. Insyaallah kita bisa amalkan setiap kita mengikuti taklim wa ta'allum. Dan terakhir, taklim wa ta'allum ditutup dengan doa kifarah majelis. Nabi setiap mengakhiri majelis ada doanya. Nabi mengajarkan doa penutup. Bila ini dibaca, ya, setiap akhir majelis, kalau seandainya, ya, terdapat kesalahan dalam itu majelis, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan. Bagaimana doanya? Doanya subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau boleh disingkat subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita tutup sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.